nih tujuan apa yang akan kita selesaiin dalam sesi konseling ini. Di sini ada tujuan umum dan khusus dalam mencapai sesi konseling. Yang pertama itu ada tujuan umum, di mana ibu akan di sini kamu tentuin ini tujuan yang akan kamu capai dalam sesi konseling selanjutnya, dan tujuan khususnya apa saja yang bisa mengubah dari diri kamu dalam sesi konseling ini. Jadi tujuan umum yang ingin kamu capai dalam sesi konseling ini apa sih? Jadi untuk tujuannya sendiri itu Bu, secara umumnya saya ingin memperbaiki saja hubungan saya dengan ayah, termasuk hubungan komunikasinya, hubungan antara anak dan ayah, hubungan ya sebagai seorang anak lah Bu untuk ke ayahnya. Dan lebih ke tujuan saya tuh ingin bisa terbuka juga sih ke mama saya Bu. Jadi intinya di sini tujuan kamu ini ingin membina hubungan komunikasi dengan keluarga kamu secara hangat dan baik kan? Nah, di sini ibu pengen dalam sesi konseling selanjutnya kamu terbuka dan jujur terhadap ibu. Nah, oke, ibu di sini mau tanya, ibu mau ajak kamu memikirkan sesuatu di sisi ayah kamu. Kan sebelumnya kamu berpikir bahwa ayah kamu ini orangnya buruk. Nah, gimana kalau kita lihat sisi lain dari ayah kamu? Misal pulang dari sesi konseling ini, kamu tanya nih sama ayah kamu buka komunikasi terhadap ayah kamu, tanyain ke dia, apa sih alasan dia melakukan atau temperamental ke kamu itu, apa alasannya, kenapa dia seperti itu. Nah, mungkin ayah kamu seperti itu mungkin karena dia capek kah atau gimana. Jadi kamu tanyain apa alasan dia selalu memperlakukan buruk ke kamu. Sekarang ibu ingin bantu kamu gimana cara biar kamu nyaman untuk berinteraksi dengan ayah kamu, biar kamu gak canggung ngobrol sama ayah kamu. Nah, kita bisa melakukan latihan kecil seperti coba kita praktekin. Coba kita melakukan desosialisasi sistematis. Di sini kamu coba tutup mata dan bayangkan ketika kamu bertemu ayah kamu, coba kamu ajak dia untuk ngobrol di ruang tamu. Dan kamu ceritain hal dengan dulu tentang keseharian kamu, misalnya tentang kampus atau aktivitas yang kamu lakukan pada hari itu. Coba kamu ucapkan dengan nada santai dulu. Pengen bilang, ayah capek tahu ini, aku habis dari kampus, jadi banyak tugas, terus kerja kelompok, terus tadi aku juga terlambat makan karena nggak sempat buat beli makan di warung dulu karena lanjut kuliah lagi, lanjut belajar lagi. Aku pengen ungkapin semua perasaan aku pengen luapkan semua kecapean aku di ayah tentang hari ini. Aku pengen didengar, aku pengen ayah merespon dengan respon yang bisa membuat aku jauh lebih tenang lagi. Pengen bercerita ke
ceritain keseharian kamu, coba bayangin lagi kamu cerita tentang masalah kamu kayak kamu. Misal ada yang kamu tidak sukai di ayah kamu, apa yang kamu akan katakan? Yang aku harapkan, aku tidak suka ayah terlalu kasar, ayah tidak pernah peduli kepadaku, ayah selalu mengabaikan aku, ayah selalu ayah selalu tidak peduli tentang aku, selalu mengabaikan aku, selalu em, kasar kepadaku, tidak bertanggung jawab, telah melahirkan aku. em, aku merasa dibuang sama ayah, aku tidak dipedulikan. Kenapa ayah sejahat itu? Kenapa ayah tidak pernah berusaha untuk menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya? Kenapa ayah tidak menjadi seperti ayah yang hebat yang ada di ayah impian aku? Kenapa ayah berbeda dari ayah yang lain? Ketika ayah kamu mengungkapin maaf ke kamu, gimana kamu merespon rasa maaf itu dari ayah kamu? Kamu akan berkata apa ke dia ketika ia meminta maaf ke kamu? Kalau ayah minta maaf, aku bakal maafin. Tapi kalau untuk misalnya ayah mau minta aku untuk mengulang dari awal cara dia berperilaku dari awal sampai akhir, aku bakal enggak sih. Maksudnya kayak ketika ayah mungkin bilang, ayo kita perbaiki hubungan ayah dan anak dari awal, ayah pengen jadi yang lebih baik, pengen bisa menjadi ayah yang kamu pengenin. So aku akan bilang, ya kenapa nggak dari dulu aja, waktu itu udah bisa diputar ulang lagi ya. Ini udah terlambat, aku udah dewasa, aku udah bisa menentukan jalanku sendiri, aku udah dipaksa dewasa sama ayah sendiri. Dan itu udah tidak bisa diulang lagi, karena kalau untuk merubah dari awal lagi itu sudah tidak bisa. Aku udah dewasa, aku udah bisa mengatur jalan aku sendiri tanpa ayah. Kalau ayah pengen mengatur yang lagi, kenapa nggak dari dulu aja pas aku masih belum ngerti apa-apa? Sekarang aku udah ngerti apa-apa. Aku juga sekarang udah bisa hidup tanpa sosok ayah di hidup aku. Kalau misalnya ayah kamu sudah mulai mau berusaha untuk mengubah perilaku dia ke kamu, misalnya kayak ngeperhatiin hal-hal kecil yang ada di diri kamu, gimana? Apa kamu akan terima hal itu apa tidak? Aku akan menerimanya sih. Ya, aku juga akan menghargai lah, ibaratnya aku akan menghargai effort dia sebagai ayah yang pengen mengulangiku lagi. Tapi aku tidak terlalu ini sih berharap lagi. Tapi kalau emang dia mulai merhatiin hal-hal kecil-kecil sekecil itu tentang aku, ya aku bakal menghargai aja sih. Terus
seperti menanyakan gimana kabar kamu, gimana perasaan kamu. Perasaan aku bakal aneh sih Bu, soalnya tuh gimana ya, yang awalnya tidak pernah menanyakan itu tiba-tiba dia pengen berubah dan menanyakan hal itu berasa aneh sih Bu, karena kayak aneh, kayak baru aja, kayak aneh banget. Itu kayak gimana sih, bukannya aku nggak ini, cuman kayak ketika dia pengen tiba-tiba udah nanyain hal-hal kecil itu, aku kayak merasa aneh aja sih Bu, karena mungkin faktor udah dewasa juga ya, dan tidak pernah mendapatkan hal itu, tiba-tiba mendapatkan hal itu berasa aneh banget sih bagi aku. Walaupun usaha itu dia sudah ubah, kenapa nggak kamu nggak apa ya namanya, kenapa kamu nggak nerima saja? Ya aku bakal terima Bu, cuman ya posisinya udah beda, perasaannya udah beda, ya bakal nerima dengan ya biasa aja gitu. Jadi intinya kalau kayak kamu misal merubah perilaku dia, merubah sikap dia ke kamu bisa nerima, tapi kembali lagi kamu nggak akan bisa terbiasa untuk menerima itu. Ya Bu, Berarti di sini yang kamu inginkan ini bukan perubahan dari perilaku ayah kamu, atau kamu ingin ayah kamu berubah. aku pengen dia berubah, cuman pengen berubah tuh hal-hal yang lebih baik aja Bu. Kayak kan sekarang gimana ya, gimana sih bahasanya, bukan aku, iya aku pengen yang berubah, tapi dia berubah untuk dirinya dia sendiri dulu aja dulu Bu, baru ke anak-anaknya gitu. Karena gimana ya, bingung juga sih Bu ngebahas ini tuh gimana. Nah, kalau ketika itu misal ayah kamu datang ke kamu, bayangin aja dulu nih, ayah kamu datang ke kamu, terus ketika kalian selesai ngobrol, dia minta maaf. Di situ bayangin dia meminta maaf secara tulus ke kamu. Dia pengen ngusahain bahwa dia akan menjadi ayah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Bagus, aku kan bilang bagus, ayah mau merubah diri jadi lebih baik lagi, bagus. Aku akan bilang banget, bingung. Iya, ibu paham. Oke, sekarang mungkin kamu emang udah gimana ya, udah bisa udah mau nerima keadaan ini, dan mungkin kalau ada pun perubahan bagus, kalau ada, kalau nggak ada pun mungkin kamu nggak ngepikirin, ya kan? Nah, sekarang coba kamu buka mata kamu dan
gimana setelah kamu melakukan latihan ini? lega sih. Lega, Lega. kayak lagi berkomunikasi sama ayah kan? Iya kan, ngebayangin Iya. ada dia di dalamnya, jadi berasa kayak terluapkanlah sedikit perasaan aku untuk ngobrol sama ya. Nah, ini latihan seperti tadi adalah latihan desensitisasi sistematis. Di sini latihan ini ibu arahkan untuk kamu gimana kamu bisa ngebayangin orang-orang yang kamu pengenin dalam hidup kamu, berkontribusi dalam hidup kamu. Ibu di sini mengajak kamu melakukan treatment ini agar kamu merasa lebih tenang saja, lebih tahu gimana caranya nanti kalau ketika kamu bertemu sama ayah kamu, gimana cara ngobrol yang baik ke dia, gimana cara menyampaikan apa yang membuat kamu ini apa yang membuat yang ingin kamu sampaikan ini tertahan dan bisa kamu ungkapin lewat obrolan kayak kamu. Nah, agar kamu tidak terlalu gugup kan kayak kamu, makanya ibu mengajak kamu untuk melakukan latihan desensitisasi sistematis ini. Oke. Jadi mungkin ketika kamu bertemu ayah kamu nanti, kan ini kamu nanti akan ngobrol sama akan ngobrol sama dia. Nah, kamu mungkin mulai bisa cari topik untuk terbuka ke dia. Misalnya kita dicari topik mengenai hal kecil dulu di diri kamu, agar kamu tahu bisa tanyakan kembali alasan apa dan mengapa ia melakukan hal buruk ke kamu, supaya kita tahu dari sisi di ayah kamu sendiri itu gimana. Mungkin ada alasan mengapa ia melakukan hal buruk ke kamu, kan kita nggak tahu. Dengan kita tahu itu, kita harus dulu lihat dari sisi dia gimana. Oke? Nah. Oke, sekarang gimana? Sudah relax? Relax banget. Oke, kita buat di sini kita sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, kita buat kontrak perilaku dulu. Minggu ini kita buat kontrak perilaku dulu, tentang perilaku apa yang akan kamu ubah terhadap ayah kamu. Kayak misal sebelumnya kan kamu sulit untuk ngobrol ke dia atau membuka topik ke dia. Mungkin kamu akan mengubah sedikit atau perlahan kamu ingin mengubah untuk lebih terbuka lagi ke ayah kamu. Bukan hanya ke mama kamu, ke ayah kamu juga perlu untuk merasa terbuka ke dia. Dan di sini kita ubah perilaku kamu dengan cara kamu ngobrol ke ayah kamu minimal satu kali saja, obrolan saja, entah itu di hari apapun, yang intinya yang bisa kamu rasa bahwa kamu ingin ngobrol
Siap, Bu. Oke. Oke, gimana? Kamu sudah ngobrol sama ayah kamu? Sudah, Bu. Itu 2 hari yang lalu. Nah, terus apa yang kamu dapatin dari sisi ayah kamu? Apa alasannya? Aku kan menanyakan mengapa ayah seperti itu. Dia pun ternyata ayah cerita bahwa dulu dia juga tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia tidak tahu caranya bersikap jadi ayah yang baik terhadap anaknya, karena ayah saya juga tidak mendapatkan hal seperti itu pada saat dia masih remaja. Dia masih menjadi tanggung jawab dari ibu dan ayahnya. Jadi ayah saya cerita bahwasannya juga dia juga dulu sering dikasarin sama ayahnya, selalu ditegasin harus jadi ini jadi itu. Ayah saya tidak eh, ayah saya juga tidak bisa berani untuk melawannya, karena dia juga masih kecil kan. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan mungkin ayah saya melakukan hal itu kepada saya karena dia tidak tahu caranya bagaimana berperilaku kepada seorang anak, karena dia juga dulu semasa dia masih seperti saya, dia juga tidak dapat perilaku itu di ayahnya dan kedua orang tuanya, Bu. Jadi di sini kamu sebelumnya tanya eh, apakah dia pernah peduli ke kamu? Nah, di situ saya sempat menanyakan, Bu. Terus jawaban ayah saya, dia pernah peduli, tapi dia tidak tahu caranya Untuk mengekspresikan dia mengungkapkan kepeduliannya di situ, karena mungkin juga dia sudah berpikir jarak ayah dan anaknya itu sudah terlalu cukup jauh. Jadi dia tidak bisa juga mengekspresikan dirinya sebagai ayah di saya, Bu. Oke, jadi di sini Ibu dapat simpulin nih, oh pembicaraan kalian pada hari itu kamu bisa melihat bahwa ayah kamu ini sebenarnya peduli, tapi dia nggak bisa ngeekspresin itu, dan dari perilaku yang dia berikan ke kamu itu sebenarnya ada alasan tersendiri bagi dirinya, ya kan? Iya. Nah, eh, di sini ibu mengajak kamu untuk memikirkan dari sisi ayah kamu agar kamu bisa terbuka bahwa oh dari ternyata jadi ayah juga bagiku itu memang berat, karena ia juga pernah merasakan hal yang sama seperti aku. Dan di sini kamu waktu ngobrol sama ayah kamu udah mulai gimana perasaan kamu ketika kamu sudah ngobrol ke ayah kamu? Apakah komunikasi mulai perlahan terbuka atau gimana? Ya, setelah aku berbicara itu kepada ayah sih, ya ayah di situ meminta maaf kenapa selama dia bersikap kemarin kepada saya. Ya tapi dia juga tidak dia meminta maaf, tapi
Ya seperti biasa aja lagi Bu. seperti biasanya, nggak ada perilaku yang Cuman ini sih nanya makan, udah makan apa sudah belum. ada bentuk Iya, perhatian yang iya. dia berikan. Iya. Mungkin di situ kamu merasa gimana ya, agak gimana gitu. Iya, kayak aneh. Aneh aja ya. Oke. Terus setelah kamu bercerita kayak kamu dan sudah tahu alasan iya, gimana perasaan kamu? Cukup tenang? Iya, tenang karena sudah terjawab aja sih Bu. Tanda tanya yang selama ini aku pengen tanyain ke ayah sudah terluapkan. Oke, Ibu senang mendengarnya. Dan kamu di sini sudah mulai bisa merubah pikiran kamu kayak kamu. Mungkin karena belum saja terbuka secara komunikasi, makanya kamu selalu berpikir bahwa ayah kamu itu ayah yang paling terburuk di dunia. Padahal sebenarnya ada alasan-alasan tertentu yang emang ada di diri ayah kamu, di sisi ayah kamu ada alasan yang membuat ia memperlakukanmu seperti yang kamu rasakan waktu itu. Nah, supaya kita bisa melihat perkembangan kamu ke depannya, di sini Ibu mau melakukan kontrak waktu dalam sesi perubahan perilaku ini, yang bisa kita lihat perilaku apa saja yang sudah kamu bisa ubah terhadap ayah kamu, terhadap keluarga kamu, terhadap lingkungan kamu lah. Dan di sini ibu mau minta kita buat nyepakatin dulu sesi lanjutan konseling ini. Apakah kamu ingin konseling ini berlanjut apa sampai di sini saja? Itu tergantung dari kamu lagi. Ini berlanjut tak? Supaya kita bisa, karena ini perilaku kamu belum bisa kita lihat kan, belum ada, masih sedikit perubahan ya kan tentang perilaku kamu terhadap ayah kamu. Nah, di sini terhadap komunikasi kamu dengan ayah kamu. Nah, di sini Ibu mau buka sesi lanjutan ke kamu. Apakah kamu bersedia untuk melakukan sesi lanjutan atau enggak? Atau sampai di sini saja? Itu tergantung dari kamu lagi. Gimana? Aku ingin sih ada sesi lanjutan Bu, sesi konseling berikutnya. Oke. Kamu pengennya ada sesi lanjutan kan? Bagaimana kalau minggu depan kita lakukan lagi sesi konseling ini? Iya. Pada hari Rabu ke depan. Nah, di Rabu ke depan kita akan membahas tentang gimana setelah pengalaman kamu setelah membuka komunikasi terhadap ayah kamu ini. Iya. Nah, dan juga bagaimana kamu sudah mencoba berinteraksi dengan ayah kamu setelah ini. Oke, di sini nanti hari Rabu Ibu tunggu ya. Kamu datang lagi ke sini. Oke, baik. Mungkin itu saja yang pada hari ini yang bisa kita diskusikan atau bisa kita saling komunikasikan. Mungkin kedepannya akan
Ibu harapin akan ada perubahan sekecil apapun itu tentang berkaitan dengan komunikasi kamu terhadap ayah kamu ataupun terhadap keluarga kamu. Oke? Baik. Kita akhiri ya sesi kali ini. Kita lanjutin di hari Rabu ke depan lagi. Oke. Baik, Bu. Terima kasih.